wis masalah ora ilang, tambah masalah malih ngoten niku Mas. Nggih. Krana napa? Kuncine siji ndak ndang balik ngoten lho. Lek diomongin sadar wis ndak perlu dikampleng ngoten lho. Dikampleng ora sadar tambahi kamplengan ngoten lho. Nggih. Gambarane ngoten. Saking wonge goblok nggih tenan. Ora ngerti maksudnya, dikampleng mek lingak-ling iki apa ya maksudnya? Panggah ae bandel, tambahin nah. Panggah bandel mawon tambahin nah. Saya ditambahi-tambahi. Akhirnya nggih selem blenger ya. Urip mek susah. Seprono sprene ngono lho. Uripe pas pagar penak ya. Ya Allah, enek opo sakjane kan ngoten to kudune. Aja kok pangeran sing salah iki. Salah gawe dhewe. Kadzalika la yuhibbul qalba al mustarak. Kalau amal yang tidak ikhlas, yang masih ada niatan-niatan tertentu dalam amal untuk mendapatkan ini dan itu, pujian orang, pahala dan sebagainya niku lek cara wong sing dhuwur tingkatane yo isih urung ikhlas ngoten masalahnya. Walaupun sebenarnya secara fikih wis masuk ikhlas. Kita juga tidak diperbolehkan punya hati yang bersekutu. Hati wau kan perbuatan, sakniki hati. Tidak boleh punya hati yang bersekutu. Hati yang bersekutu itu hati yang bagaimana? Hati yang bersekutu adalah alladzi yakunu fi hubbus siwa, yaitu hati yang di dalamnya ada kecintaan kepada selain Allah. Ada kecintaan kepada selain Allah. Ada yang dicintai selain Allah. Ini namanya hati yang bersekutu. Maka jangan menduakan hatimu dari Allah Subhanahu wa taala. Kok bisa kita tidak mencintai selain Allah padahal kita itu melihat ada selain Allah? Jawabannya nggih bisa. Bagaimana kita bisa hanya mencintai Allah tidak mencintai selain Allah? Ketika kita melihat selain Allah itu tidak bisa berbuat apa-apa. Kita cinta itu kan kita menganggap dia bisa menjadikan kita bahagia karena bisa melakukan sesuatu yang membahagiakan kita kan. Dia bisa membuat kita bahagia. Padahal yang menjadikan orang bisa membahagiakan kita ya karena hatinya digerakkan oleh Allah. Wong wayang kok. Wong wayang kok dianggap iso berbuat sesuatu. Wayang nggih kulit sing digapit karo pringe niku kan, ngopo karo gapite niku. Kan mek ngoten tok. Niku disewenengi tenan. Saya seneng karo duit. Duit niku penting, tapi tidak menjadi hal yang menentukan. Kalau Allah menghendaki tidak bisa menyelesaikan, ya tidak bisa menyelesaikan. Demene karo wong sing sugih, wong sing duwe pangkat. Wah engko lek wong duwe pangkat ki tak demeni, aku seneng karo wong kuwi, akhirnya engko lek aku ana apa-apa ditulung. Hatine wong sing pangkat niku Allah sing lakokno. Hatine wong sing dianggap sugih niku Gusti Allah sing lakokno. Kan ra iso nyapo-nyapo ngoten lho. Kok diharap sehingga dicintai. Karena kita melihat dia bisa memberikan yang kita inginkan, maka kita mencintai. Tapi kalau kita meyakini semuanya Allah yang mengatur, Masya Allah kana wa malam yasha' lam yakun. Apa yang dikehendaki Allah itu terjadi, apa yang tidak dikehendaki tidak akan terjadi. Sebanyak apapun harta, kalau Allah jadikan tidak bisa mencukupi kebutuhan, ya tidak cukup loh. Bukan banyaknya yang membuat cukup, tapi Allah yang menjadikan cukup.
hasilnya gede, tapi masalahnya gede, terus ndak bisa untuk menyelesaikan masalah. Ya lebih baik hasilnya sidik, ndak ada masalah kan. Bukan hitungannya yang menjadi ukuran, tapi kegunaannya sejauh mana. Kalau Allah tidak menghendaki bisa menyelesaikan, ya ndak bisa menyelesaikan. Berarti yang menentukan hanyalah Allah. Yang kuasa hanyalah Allah. Kenapa yang tidak kuasa, yang lemah justru yang dicintai, sedangkan Allah tidak dicintai? Kalau seperti itu, berarti sudah mengesampingkan Allah, mengabaikan Allah. Padahal Allah yang kuasa justru diabaikan, makhluk yang tidak kuasa justru yang dipentingkan. Yang seperti itu Allah tidak suka. Hati kita yang berpaling dari Allah, yang melihat selain Allah punya kuasa, kemudian kita cintai, maka itu menjadikan Allah murka kepada kita. Sebagaimana amal solih yang dikerjakan tidak dengan keikhlasan, itu tidak diterima oleh Allah. Begitu juga hati yang masih mencintai selain Allah karena selain Allah memiliki kemampuan, dianggap bisa mendatangkan manfaat, bisa menyelamatkan bahaya, maka Allah tidak mau melihat, menghadap, memandang orang yang hatinya seperti itu. Layuk bilu alaihi. Allah tidak akan mau melihat orang yang seperti itu. Allah akan berpaling. Karena hati kita berpaling dari Allah. Jadi kalau kita ambil kesimpulan, Allah akan selalu memandang kita jika kita selalu memandang Allah. Namun jika kita tidak memandang Allah, yang kita pandang selain Allah, Allah tidak akan memandang kita. Berarti kita harus totalitas dalam memandang Allah, dalam melihat kuasanya Allah, dan selain Allah kita meyakini tidak memiliki kuasa sama sekali. Itu namanya hati mustarak. Kalau kita tidak mencintai dunia, apakah kita nanti akan dapat dunia? Ya tetap dapat, misalnya jatai dewi. Bukan karena kita cintai kemudian kita dapatkan, dan karena tidak kita cintai kemudian hilang. Enggak. Allah perintahkan kepada dunia, ya dunya ihdimi man khadamani. Wahai dunia, layanilah orang yang melayaniku. Dunia itu makhluk ciptaan Allah. Kalau Allah sudah menyuruh agar melayani yang dicintai oleh Allah, maka akan melayani yang dicintai Allah. Wa at'abi man khadamaki. Dan susahkan, sempitkan, sulitkan orang yang mencintaimu, orang yang melayanimu. Kalau orang sibuk dengan dunianya, menganggap dunia itu bisa menyelesaikan masalahnya, mengabaikan kuasanya Allah, berarti dunialah yang dianggap sebagai Tuhan, bukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka justru dunia akan mempersulit, mempersempit kita. Makanya hati jangan mendua, harus hanya mencintai Allah. Dengan keyakinan seperti itu, nah, semuanya itu tidak akan punya kuasa, yang kuasa hanyalah Allah. Amal qalbul mustarak walladhi yadkhuluhu salasun. Hati yang mustarak, hati yang bersekutu atau yang disekutukan, hati yang mendua nih loh, hati yang tidak murni kepada Allah. Kalau amal yang tidak murni kepada Allah berarti ada niatan untuk makhluk, untuk mendapatkan sesuatu dari amal itu. Sedangkan kalau hati yang mendua adalah hati yang di dalamnya ada kecintaan kepada dunia. Dunia niki biye-biye hanya sekedar
wasilah, bukan sebagai tujuan. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Tidaklah kehidupan dunia kecuali kesenangan yang menipu. Jangan kita tertipu oleh dunia, melupakan tugas kita sebagai hamba Allah yang harus senantiasa menjadi hamba yang taat kepadanya. Al-hubbul khususiyah, atau hati yang menginginkan karomah. Saya niku karomah, saya ini punya amalan-amalan biar saya nanti memiliki kelebihan-kelebihan. Berarti kan di hatinya ada selain Allah, ada selain Allah, ada sesuatu yang ingin dibanggakan, ditunjukkan kepada orang, adanya karomah kelebihan yang dia miliki. Pokoknya yang penting ngelakoni api istiqomah. Entah apa yang diberikan Allah kepada kita tidak menjadi tujuan kita. Enek khususiyah, enek karomah, kemudian kita bisa berbuat sesuatu yang tidak bisa dilakukan orang, ya alhamdulillah. Andai kan tidak ada, ya tidak masalah. Wong tujuannya hanya untuk ibadah, ada hasil yang diberikan, ada pahala yang diberikan, ada kelebihan yang diberikan, ya monggo. Yang ketiga adalah ni'amul ukhrawiyah. Hati yang di dalamnya masih ada keinginan mendapatkan nikmat akhirat. Ini lek cara tasawuf sudah musta'rak. Hati yang mendua, niat pengen oleh swarga niki lho. Nggih niku mendua. Ndak pengen oleh apa-apa ngoten lho. Bukan berarti nanti ora oleh apa-apa mboten. Walaupun kita tidak meniatkan untuk mendapatkan surganya Allah, ya tetap akan dimasukkan dalam surga. Tidak ada istilah yang dimasukkan dalam surga yang kepingin niat dapat surga. Yang tidak ada kepinginan dapat surga, ya tidak akan dimasukkan surga. Tidak ada cerita seperti itu. Cara wong Jawa kapan gaya amben oleh longane ngoten lho. Kalau kita berbuat kebaikan tanpa diniati oleh swarga, lek memang kebaikan kita itu ikhlas diterima, kita akan ditempatkan di surga. Nang akhirat niku mek ana loro panggonan. Siji swarga, nomor loro neraka. Ketika kita beramal solih diterima, ndak mungkin nang neraka. Kita niatnya bukan untuk surga, ya tetap dimasukkan ke dalam surga. Justru kalau kita niatkan untuk mendapatkan surganya Allah, berarti kita sudah mendua. Yang kita cintai bukan hanya Allah, ada surga yang kita inginkan yang menjadi tujuan hidup kita. Sampai kados ngoten niku. Wa kulluha qadihatun fil ikhlas mukhrijatun ngandara jati tauhid al-khas. Cinta dunia, cinta hal-hal yang di luar akal, sesuatu yang luar biasa, khususnya nikmat-nikmat akhirat, itu mengeluarkan seseorang, itu merupakan perbuatan yang menjadikan hilangnya kemurnian ikhlas dan mengeluarkan seorang dari tauhid yang khusus. Kalau sudah bertauhid, tauhid yang khusus, tauhid yang puncak, di saat yang ada hanyalah Allah, tidak melihat selain Allah, yang dilihat hanya Allah, yang dicintai hanyalah Allah. Selain Allah tidak menjadi tujuan, tujuannya semata-mata hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Hati yang seperti itu akan senantiasa dilihat oleh Allah. Allah akan senantiasa ridho dengan orang yang seperti itu karena sungguh-sungguh dia cinta kepada Allah. Tapi lek ndak ngoten, Allah ndak ridho karena tidak ada kesungguhan cintanya kepada Allah. Lek jenenge cinta, ndak berharap apa-apa dari yang dicintai. Kalau masih mengharap balasan, itu cintanya belum sepenuhnya. Orang cinta itu selalu mau berkorban
dan tidak menghitung seberapa banyak pengorbanannya dan tidak mengharapkan balasan dari yang dicintai. Cinta yang sesungguhnya kan ngoten. Kalau masih ada keinginan mendapatkan balasan, masih belum sepenuhnya cintanya. Masih cinta dalam balutan nafsu, masih punya tujuan-tujuan tertentu yang dibungkus dengan cinta. Kalau memang cinta yang sungguhnya dihapakno niku nggih mboten nesu ngoten lho. Makanya tadi pengajian kita habis maghrib yang membuat orang itu hilang rasa sedihnya dalam menghadapi musibah di saat melihat bahwa musibah itu merupakan pemberian Allah yang dicintai. Karena kita cinta kepada Allah, sekalipun yang diberikan Allah tidak sesuai dengan yang kita inginkan, ya tidak kita masalahkan. Mana kita cinta sama Allah. Tapi kalau kita melihatnya kok buruk ya, kok musibah ya, tidak melihat siapa yang memberi musibah, tidak melihat, pasti kita akan benci dengan keadaan yang buruk. Ngamuk-ngamuk, akhirnya awake dhewe nyalah-nyalah nih Gusti Allah, dianggap Gusti Allah tidak sayang, Allah kejam. Allah ternyata mengingkari janji. Jari ini dadi wong taat uripe penak, tibake ora, nggih, tibake ora, ternyata tidak seperti yang dijanjikan. Endi mayatakila jallahu mahrojanu. Rasul menegaskan tasib kok ora muncul-muncul. Barang siapa bertakwa akan dimudahkan urusannya, dengan rezeki yang datang tidak sangka-sangka. Lambian ra salat uripe penak, bahasan wis salat uripe kok untuk saya angel. Iki piye ceritane? Gusti Allah ngapusi berarti. Akhirnya kan ngoten. Padahal janji Allah itu pasti diberikan. Ketika belum diberikan berarti masih ada kesalahan. Bukan sekedar berbuat kebaikan, tapi berbuat kebaikan yang ikhlas. Kita itu seringkali menganggap kapan berbuat kebaikan berarti wis. Kapan wis salat, wis salate ora khusyuk. Salate sik salah kabeh. Akhirnya ndak sah, lek ndak sah ya ndak ditompo. Kan ngoten kan? Salate mek krono-krono ki lho ora oleh. Aku salat mempeng rezekiku lancar. Ngoten niku ndak oleh. Lek cara dibandingne karo wong sing ikhlas tenan niku ndak oleh. Rumangsa nglakoni ya ora oleh. Wong awake ra iso apa-apa, krana Gusti Allah sing ngek kekuatan iso nglakoni. Kon ngoten ra gelem. Tapi giliran ora dingeki sing diharapkan, disalahne sing ramene. Bukan ndak memberikan, namun karena yang diberikan kepada Allah belum seperti yang diinginkan oleh Allah. Jangan engkau menyalahkan Allah yang tidak memberikan yang kamu harapkan, tapi koreksilah dirimu yang mungkin belum memberikan yang diharapkan oleh Allah, sehingga Allah tidak memberikan balasan dari yang kamu berikan. Wangi menangi dhewe pengine nggih. Rumangsa benere dhewe sing salah pangeran. Ora mungkin pangeran salah. Ora mungkin. Mesti bener pangeran. Wonge kuwi sing pengin dibenerne dhewe iki. Ora gelem disalahno, padahal salah wonge. Ini yang harus kita pahami dalam hidup, di mana semuanya itu Allah yang memilihkan, dan apa yang menjadi pilihan Allah adalah pilihan yang terbaik. Wa asan takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asan tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Seolah-olah kamu itu mencintai melihat sesuatu itu baik padahal itu buruk bagimu. Melihat sesuatu yang buruk itu buruk padahal itu baik bagimu. Allah mengetahui apa yang tidak kamu semua ketahui. Ada hikmah di balik semuanya. Allah memberikan yang tidak kita inginkan. Pasti di situ ada kebaikan yang akan diberikan Allah kepada kita. Allah ngasih musibah karena Allah ingin menghapuskan dosa kita. Wis diomongi ora kenek,
untuk mengingatkan kita. Bahasa yang lain dalam hikam ini, lek ra kenek diomongin nggih omongan ya. Akhirnya diomongin nggih tindakan ngoten lho. Anak bocah buandel diomongin ora kenek, iki jaluk amu. Nggih sak kwampleng dipukul ngoten to. Ya gambarane ngoten. Awake niki wis dituduhne karo Gusti Allah ngaji. Iki lho sing kudu kok lakoni, iki sing kudu kok tinggal. Mesti ngai penjelasan. Ternyata panggah mawon. Ora gelem nglakoni. Ngaji karo ora ngaji renek bedane. Akhirnya dielingne dalam bentuk yang lain. Nasihat dalam bentuk ucapan ndak masuk, ya nasihat dalam bentuk tindakan. Sebenarnya tanpa ada tindakan kita sudah paham, sehingga tidak perlu ada tindakan. Sebenarnya dengan ucapan kita sudah mengerti, sehingga tidak perlu adanya tindakan. Dan sayangnya sudah ada tindakan yang diberikan Allah sebagai peringatan, tetap tidak menyadari kesalahan. Akhirnya nggih sowan nemen lho. Wis masalah ora ilang, tambah masalah malih ngoten niku wis. Nggih. Krana napa? Kuncine siji ndak ndang balik ngoten lho. Lek diomongin sadar wis ndak perlu dikampleng ngoten lho. Dikampleng ora sadar tambahi kamplengan ngoten lho. Nggih. Gambarane ngoten. Saking wonge goblok nggih tenan. Ora ngerti maksudnya, dikampleng mek lingak-ling iki apa ya maksudnya? Panggah ae bandel, tambahin nah. Panggah bandel mawon tambahin nah. Saya ditambahi-tambahi. Akhirnya nggih selem blenger ya. Urip mek susah. Seprono sprene ngono lho. Uripe pas pagar penak ya. Ya Allah, enak opo sajane kan ngoten to kudune. Aja kok pangeran sing salah iki. Salah gawe dhewe. Semono uga awake ya kudu wedi. Lah aku lho ora patek taat kok urip panggah penak iki piye ceritane wis didrat iki ya ngono ya kudu wedi. Nggih. Karena sudah dijelaskan khaf min wujudi ihsanihi ma isa'idka ilaika. Kuna dzalika istidrajan. Khawatirlah apabila terus berikan kenikmatan kepadamu namun tidak adanya kebaikan-kebaikan yang melakukan kepadanya. Tidak ada peningkatan urusan ibadah, tapi ada peningkatan urusan ekonomi. Istidrat loh. Wis ngono-ngono ae ora patek tangi wengi bahkan tindak sholat subuh. Tapi rezekinya sudah lancar. Jadi atas ngoten nggih takutkan ngeduweti bolak-balik masalah kok ora enek penyelesaiane ya wedi. Iki sakjane aku sing salah ning endi sing kudu tak dandani. Ora patek nglakoni apik rezekine saya penak ya kudu wedi. Kok Gusti Allah ngeki penak padahal peningkatanku dalam urusan ketaatan ora enek. Nggih, jangan-jangan mesti diterat ngoten. Ya kudu wedi ngoten jan. Pada kudu wedi. Sehingga kita akan selalu berusaha untuk meningkatkan amal soleh kita pada kita ya. Mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang ikhlas dalam beribadah ya. Intinya pengajian kita ikhlas, terus lakukan amal soleh dengan penuh keikhlasan. Puncak keikhlasan tidak mengharap apa-apa, semata-mata hanya mengerjakan yang diperintahkan dan meninggalkan yang dilarang, karena status kita sebagai hamba dan Allah sebagai Tuhan. Dan yang kedua, kita hanya mencintai Allah, karena selain Allah tidak bisa berbuat apa-apa tanpa adanya Allah yang berkehendak, sehingga tidak pantas untuk kita harapkan kemudian kita cintai. Ketika atasan kita baik sama kita sebagai bawahan, jangan kemudian kita fokus untuk berbuat baik sama atasan, melayani atasan,
menyenangkan atasan. Bahkan bisa jadi maksiat sekalipun, kalau itu memang membuat senangnya atasan, dilakukan. Jangan seperti itu. Karena yang sebenarnya baik sama kita adalah Allah. Atasan hanya sekedar digerakkan hatinya oleh Allah untuk baik sama kita. Kepada makhluk kita berterima kasih, kita lakukan sebagai bentuk rasa syukur kita kepada makhluk. Namun jangan sampai berlebihan sehingga melakukan perkara yang dibenci oleh Allah. La ta'ata li makhlukin fi maksiatil khaliq. Tidak ada ketaatan pada makhluk apabila mengajak kepada kemaksiatan pada Allah. Tetap ada batasan. Yang kita tekankan Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai yang kita cintai. Semakin hati kita hanya kepada Allah, semakin besar cintanya Allah kepada kita. Semakin kita berpaling dari Allah, semakin besar kebencian Allah kepada kita. Allah tidak akan ridho dengan kita, akhirnya tidak akan berikan pertolongannya kepada kita. Hidup kita pasti akan susah menderita jika tidak ada pertolongan dari Allah yang diberikan kepada kita. Oke, monggo jogo amal, jogo hati, agar senantiasa amalnya diterima dan Allah mencintai kita.